Candi Ijo itu secara sejarah memang belum ada prasasti yang bercerita khusus tentang Candi Ijo. Ya, ini kadang ada unsur mistisnya, kadang unsur yang aneh-aneh yang nggak masuk akal. Halo semua, selamat datang di Seniman Muda Berkarya. Pada perjalanan kali ini, aku akan menuju ke salah satu candi bercorak Hindu yang sudah berdiri sejak abad ke-9 Masehi dan merupakan salah satu dari 34 cagar budaya di bawah naungan Indonesian Heritage Agency. Candi Ijo ini dikenal sebagai candi tertinggi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang terletak pada lereng Bukit Padas, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Ditemukan pada tahun 1886, kompleks candi ini memiliki 1 candi utama dan 3 candi perwara atau pendukung yang digunakan sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa. Pada masanya, Candi Ijo menjadi bukti kebesaran dan kejayaan dari peradaban Hindu Siwa di wilayah Jawa bagian tengah, sebelum terjadinya perpindahan kekuatan politik ke wilayah Jawa bagian timur. Ada cerita nggak sih yang bisa diceritakan gitu dari Candi Ijo? Kalau Candi Ijo itu secara sejarah memang belum ada prasasti yang bercerita khusus tentang Candi Ijo. Tetapi kita menganalisa dari masa apa itu dari beberapa temuan memang ya Mbak ya. Yang pertama itu memang di sini pernah ditemukan prasasti, walaupun kita tidak menyimpan prasastinya ya, tapi itu dari tulisannya itu kemungkinan ini memang dulunya digunakan untuk bangunan suci untuk beribadah. Ini Candi Perwara, jadi ada 3 perwara kalau di Candi Ijo. Yang sini ada Yoni, nanti yang tengah ada Nandi, nanti yang sebelah sana ada seperti sumuran. Kalau untuk sumur sendiri sebenarnya sampai saat ini arkeolog juga belum tahu pasti fungsinya zaman dulu itu sebenarnya untuk apa. Cuman kalau kita analogikan dengan sekarang, itu kan untuk masyarakat Hindu ada yang namanya upacara api suci. Ya, bisa jadi kemungkinan dulu untuk peruntukannya seperti itu, tapi kan belum ada buktinya. Candi Ijo sendiri ditemukan dalam kondisi reruntuhan, sehingga yang saat ini dilihat belum sepenuhnya utuh. Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat ini masih terus melakukan pengumpulan data untuk menentukan susunan batuan yang ditemukan sebelum nantinya dipugar. Nah sayangnya kalau batu putih itu kan lebih mudah aus. Nah kita bisa lihat aus ya, mudah aus, kena panas, hujan, itu lebih mudah aus. Ya. Jadi ini beberapa batu yang ditemukan sudah berserakan gitu ya Mbak, karena ini berteras-teras. Jadi kemungkinan dulu ada bagian dari candinya. Kemudian jadi konsep di sini itu ada satu halaman yang kemudian terdiri dari beberapa bangunan atau struktur begitu. Kemudian ada pagarnya, ada talot. Nah, kita sudah nggak nemu lagi talot. Pagar itu beberapa masih bisa direkonstruksi kemudian dipugar, tapi juga tidak bisa utuh gitu. Kemudian bangunan juga yang sudah bisa kita pugar, ada yang batu putih itu yang di bawah di teras itu candi batu putih. Pagarnya juga dari batu putih, dan ini yang kita susun coba istilahnya ya. Setelah sudah kita menemukan kan kita kumpulkan, kemudian kita susun coba lagi untuk persiapan nanti bisa dibuka. Pencari batu bukanlah profesi yang mudah. Nyatanya diperlukan insting dan pengalaman bertahun-tahun untuk bisa memahami jenis batu, susunan, dan kombinasi yang tepat. Ada banyak kejadian dan pengalaman yang dialami oleh para pencari batu. Untuk mencari batu itu istilahnya kita itu pekerjaan rutin kita sehari-hari ya, bisa bertahun-tahun ya, bisa hampir setiap hari. Untuk beberapa pekerja yang memang khusus mencari batu itu menjadi pekerjaan rutin mereka setiap hari. Nah nanti ketemu batunya itu ya, kalau udah ketemu nanti digabung-gabungkan lah dengan jodohnya gitu. Nah nanti kalau sudah ketemu berapa persen
kita bikin studi lain berapa persen yang memang dari jumlah utuhnya, kalau itu jadi bangunan itu berapa persen. Nanti kita lakukan studi kelayakan itu. Berarti kalau sudah memang layak untuk dilanjutkan ke pemugaran, nanti kita lanjutkan ke studi teknis. Nanti dihitung berapa kebutuhan pemugarannya, metodenya untuk pemugaran itu nanti seperti apa. Nah, kesulitannya kadang batu itu kan sudah dimanfaatkan oleh penduduk. Ya, karena itu dulu mungkin ditinggalkan, hancur atau runtuh, kemudian masyarakat kemudian menggunakan itu untuk talut, Untuk fondasi rumah. Karena bentuknya kan sudah blok-blok yang tinggal nyusun ya, jadi nah itu permasalahannya kadang seperti itu. Jadi kita kadang para juru pencari batu itu mencari sampai ke sekitar, iya betul. Ada yang pernah jadi lumpang itu loh untuk numbuk biji-bijian. Jadi Tapi diambil akhirnya. ambil ya, karena kalau dicari disusun itu kok pas gitu ya. Dalam perjalanannya melakukan pemugaran, para arkeolog juga menemukan kejadian-kejadian unik yang di luar nalar manusia. Ya, ini kadang ada unsur mistisnya, kadang unsur yang aneh-aneh yang nggak masuk akal. pertemuan sungai Baru, jadi dia tahu ini kalau ini batunya itu harusnya ketemu ukuran sekian, tapi dicari kemana-mana itu nggak ketemu. Nah, tiba-tiba mimpi nyarinya di sana ketemu. Nah itu loh kadang hal lucu seperti itu yang apa ya, yang nggak ada teorinya. sesuatu yang tidak terduga juga ya. Iya, karena mereka mungkin ini ya passion ya, jadi keterikatannya itu tinggi. Sampai ada yang nggak bisa tidur gitu, mikir kayak gini, kok nggak ketemu. Dan mereka itu senjatanya itu sederhana. Kalau dulu hanya lidi ya. Iya, karena yang harus saya cari itu ukuran sekian. Jadi pakai lidi itu dia mengepas kayak. Iya. Ya, kalau sekarang sudah ada meteran itu. Dia ambil batu ini ditaruh sana, oh ini bukan punyanya ini bukan deret 1 nomor 25 misalnya. Bisa merasakan itu kan X banget tuh. Ini rasa itu kalau mau belajar merinding banget gitu loh. Saya sendiri kalau ngikutin mereka duduk, saya ikutin, kok nggak nyantel ya Pak dia. Karena Dia sedang merasakan batu ini punya siapa. iya, terus dia duduk lagi ngobrol, tahu-tahu bentar apa batunya di sana yang dicari, dibongkar semua batunya ketemu. Lah, Pak dia rasanya gimana Pak dia nyarinya? Saya bilang gitu. Ada yang manggil. Wah Pak dia horor nih, horor. Saat ini, Candi Ijo digunakan sebagai tempat rekreasi bagi para wisatawan yang menginginkan wisata edukatif ataupun yang sekedar menikmati hari. Kondisi Candi Ijo yang saat ini masih dalam tahap pemugaran pun menjadi daya tarik tersendiri bagi para mahasiswa jurusan arkeologi yang ingin belajar mengenai proses pemugaran dan konservasi candi. Seru sekali ya jalan-jalan di Candi Ijo pada episode kali ini. Yuk, kita berkunjung ke Candi Ijo untuk semakin memahami cerita sejarah menarik Indonesia yang sebenarnya penting untuk kita pahami dan lestarikan nilai-nilainya. Sebagai penutup, ada kutipan dari Insinyur Soekarno, seorang pahlawan Indonesia yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan tanah air. Kutipan ini mengingatkan aku bahwa bangsa kita bisa terbentuk karena komponen-komponen kuat dan utuh milik bangsa kita sendiri, termasuk sejarahnya. Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Salam seniman muda berkarya.